Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niar Daki, berasal dari 12 MIPA 4 SMA Negeri 10 Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya KD5 Perusahaan Dagang, di mana pada tugas ini kita diperintahkan untuk membuat soal, jurnal penyesuaian dan worksheet, lalu kita buatkan jurnal penutup, jurnal pembalik, neraca saldo beserta dengan buku besarnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuatkan neraca saldo Perusahaan Dagang Kenanga periode 30 November 2020. Selanjutnya di sini juga saya sudah buatkan beberapa transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 23 Desember. Dan setelah itu transaksi tersebut saya catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal di sini ada jurnal khusus dan jurnal umum. Setelah transaksi dicatat ke dalam buku jurnal, selanjutnya kita posting ke dalam buku besar. Dan setelah kita posting ke dalam buku besar, kita buatkan neraca saldo periode 31 Desembernya. Nah, biasanya pada akhir periode akuntansi terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama yaitu berdasarkan stok opname, persediaan barang dagangan dinilai seharga 3 juta rupiah. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Nah, sebelumnya di neraca saldo 31 Desember, persediaan barang dagangan dinilai sebesar 6 juta di debit. Sedangkan pada akhir periode dinilai sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini akan kita buatkan pada jurnal penyesuaian, yaitu persediaan barang dagang kita keluarkan dengan cara dikreditkan, yaitu 6 juta yang di debit tadi kita jadikan di kredit, sedangkan di debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi karena kita di sini disuruh menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Maka di jurnal penyesuaian kita catat ikhtisar laba rugi 6 juta di debit dan PBD awal di kredit 6 juta. Di bawahnya kita tulis persediaan barang dagang akhir 3 juta di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, gaji karyawan bulan Desember akan dibayar di bulan Januari sebesar 1.700.000 rupiah. Nah, ini akan menimbulkan akun beban gaji dan utang gaji karena beban yang seharusnya dibayar pada bulan Desember tidak jadi dibayar dan akan dibayar pada bulan Januari, dan ini akan menimbulkan utang bagi perusahaan. Maka pada jurnal akan tercatat beban gaji di debit dan utang gaji di kredit masing-masing sebesar 1.700.000 rupiah. Yang ketiga yaitu perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta rupiah. Kita lihat kembali saldo perlengkapan di neraca. Saldo perlengkapan di sini dinilai 2.600.000, sedangkan di penyesuaian tersisa 1 juta. Maka di zona penyesuaian akan timbul akun beban perlengkapan dan perlengkapan, yang dimana hasilnya itu didapat dari saldo perlengkapan 2.600.000 dikurang penyesuaian 1 juta. Maka nilainya 1.600.000. 1.600.000 beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Yang selanjutnya yaitu peralatan disusutkan sebesar 20%. Kita lihat di neraca peralatan itu memiliki saldo 6.700.000. Jadi penyusutan peralatan ini akan menimbulkan akun beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Tapi untuk mencari nilainya kita kalikan dengan saldonya peralatan 6.700.000. Jadi 6.700.000 dikali dengan 20%. Maka hasilnya di jurnal penyesuaian itu beban penyusutan peralatan 1.340.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit dengan nilai yang sama. Selanjutnya yang kelima yaitu asuransi dibayar pada awal bulan Oktober untuk periode 1 tahun. Nah, dari bulan Oktober ke Desember itu sudah terpakai 3 bulan. Jadi caranya kita hitung dengan cara 3/12 dikali dengan saldo asuransi dibayar di muka, yaitu asuransi dibayar di muka 2.200.000. Maka di jurnal penyesuaian akan timbul akun beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit masing-masing nilainya itu 550.000. Yang terakhir, sewa dibayar pada awal bulan Oktober untuk periode 1 tahun. Jadi dari bulan Oktober ke Desember kan juga 3 bulan, maka sewa dibayar yang di muka yang tersisa itu adalah 12 bulan
dikurang dengan 3 bulan, berarti sisanya itu 9. Berarti 9 per 12 dikali saldo sewa yaitu 1.100.000. Maka di jurnal penyesuaian akan kita catat sewa dibayar di muka dan beban sewa di mana nilainya masing-masing 825. Setelah kita catat keseluruhannya, kita jumlahkan dan pastikan bahwa nilai di sisi kredit dan debitnya itu sama. Di sini kita dapatkan nilainya 15.015.000 rupiah. Setelah kita buatkan jurnal penyesuaian, kita lanjut membuat kertas kerja atau worksheet. Nah, di worksheet ini terdapat 5 kolom, yaitu yang pertama neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan neraca. Oke, langsung saja kita isi neraca saldo. Untuk pengisian kolom neraca saldo itu tinggal kita kopas dari neraca saldo yang sebelumnya, yang ini, lalu masuk ke jurnal penyesuaian. Dan untuk kolom jurnal penyesuaian kita masukkan akun-akun yang tercatat pada jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke kolomnya. Yang pertama ikhtisar laba rugi dan PBD awal 6 juta. Ikhtisar laba rugi ini di debit dan PBD awal itu di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya yaitu PBD akhir 3 juta dan ikhtisar laba rugi 3 juta juga. PBD barang dagangan 3 juta dan ikhtisar laba rugi 3 juta di kredit. Selanjutnya yang kedua yaitu beban gaji dan utang gaji. Beban gaji dan utang gaji. Beban gaji 1.700.000 di debit dan di utang gaji di kreditnya. Dan begitu sampai ke beban sewa, kita posting ke dalam jurnal. Kita pindahkan ke jurnal. Selanjutnya yaitu untuk kolom neraca saldo disesuaikan, itu kita jumlahkan antara saldo yang berada di neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Misalnya kalau untuk saldo yang tidak memiliki jurnal penyesuaian itu tinggal kita pindahkan aja langsung, seperti akun kas ini 26.484, kita pindahkan ke neraca saldo sesuai dengan sisi debit atau kreditnya. Kalau misalnya dia salah satu di debit dan misalnya kayak ini ya, yang akun kedua asuransi dibayar muka itu di neraca saldonya itu di debit 2.200.000, sedangkan di penyesuaiannya ada di kredit, maka itu kita kurangkan. Berarti 2.200.000 dikurang 550 itu hasilnya 1.650.000 di debit. Piutang dagang tinggal kita pindahkan saja karena tidak ada di jurnal penyesuaian. Persediaan barang dagang 6 juta di debit. Kita tambahkan dengan di debit 3 juta, jadi 9 juta, kita kurangkan yang di kredit, jadi sisanya 3 juta di debit. Dan sampai seterusnya sampai ke akun yang terakhir yaitu sewa dibayar di muka. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya dan dapatlah hasilnya 60.384. Dan itu sama dengan sisi yang di sebelahnya itu kredit. Selanjutnya kolom laba rugi dan neraca. Untuk memudahkannya, biasanya kolom neraca itu berisi akun-akun real, yaitu yang memiliki nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan kolom laba rugi itu sisanya, selain akun 1, 2, 3 tadi. Langsung saja kita isi kolom laba rugi, berarti itu akun 4, penjualan, daftar penjualan, potongan penjualan, sampai ke sini beban asuransi. Tinggal kita pindahkan saldo yang di NSD ini ya, dari sini sampai ke bawah. Jadi kita langsung aja kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita masuk ke neraca. Neraca itu akun 1, 2, 3, berarti dari akun kas sampai ke akun prive. Berarti dari sini langsung kita pindahkan ke sebelahnya. Dari sini sampai ke sini kita pindahkan aja langsung ke kolom neraca. Setelah itu kita tambahkan, kita jumlahkan keseluruhannya. Nah, di kolom laba rugi kita dapatkan 14.175.000, sedangkan di debitnya kita dapatkan 9.944.000. Dan memang beda, sedangkan kalau beda
kita samakan dengan cara kita buatkan selisihnya di bawah yang lebih kecil. Contohnya kan ini kan 9 jutanya lebih kecil di kredit, berarti 14 juta ini dikurang 9 juta ini, dapatlah sisanya 4 juta, kita letakkan di bawah yang kredit. Jadi untuk hasil akhirnya kita jumlahkan, jadi dapatlah nilai yang sama. Begitu juga dengan kolom neraca, harus kita jumlahkan, dan di sini juga berbeda, dan selisihnya itu harus sama dengan selisih yang ada di kolom laba rugi. Dan di sini ada 46 juta dan 50 juta, 50 juta 440 ribu, kita kurangkan dan dapatlah hasilnya 4 juta 231 ribu, dan dijumlahkan ke bawah, baru dapatlah hasilnya sama. Dan di sini perusahaan mengalami rugi sebesar 4 juta 231 ribu, dan ini sama. Oke, selanjutnya kita langsung ke membuat laporan keuangan. Di sini ada 3 laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk laporan laba rugi sendiri, pertama kita harus mencatat penjualan 9.600.000. Retur penjualan, menjumlahkan retur penjualan dan potongan penjualan, itu 200 tambah 210 berarti 410. Lalu saldo penjualan kita kurangkan dengan penjumlahan retur dan potongan, itu dapatlah penjualan bersihnya 9.190.000. Untuk selanjutnya kita catat persediaan barang dagang awal, yaitu 6 juta, pembelian 5.300.000, retur kita jumlahkan retur pembelian dan potongan pembelian, yaitu 344. Lalu kita kurangkan pembelian dengan penjualan tadi, ini dapatlah pembelian bersihnya sebesar 4.956.000. Lalu kita tambahkan dengan saldo persediaan barang dagang awal, dapatlah BTUD-nya atau barang tersedia untuk dijualnya sebesar 10.956.000. Lalu kita kurangkan lagi dengan persediaan barang dagang akhir 3 juta rupiah, maka dapatlah harga pokok penjualannya sebesar 7.956.000. HPP ini penjualan bersih yang 9.190.000 ini kita kurangkan dengan HPP, maka dapatlah laba kotornya sebesar 1.234.000. Setelah itu kita kurangkan dengan beban-beban yang ada, maka laba kotor tadi dikurang dengan 5.465.000, maka dapatlah sebesar minus 4.231.000. Ini adalah ruginya. Selanjutnya pada perubahan modal, itu pertama kita membuatkan modal awalnya 31.700.000, lalu kita jumlahkan rugi dan prive sebagai pengurangan modalnya, yaitu 4.481. Modal awal dikurangkan dengan pengurangan modal, dapatlah modal akhirnya 27.219.000. Selanjutnya pada neraca, tinggal kita pindahkan saja yang dari worksheet tadi ke kolom neraca ini, dan jangan lupa untuk mengganti modal modalnya dengan modal akhir yang ada di laporan perubahan modal ini. Dan untuk akun prive itu tidak masuk di neraca karena sebelumnya sudah kita gunakan di laporan perubahan modal. Oke, langsung saja ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang kita buatkan pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara, untuk memindahkan akun-akun sementara ke akun permanen. Nah, di sini kita pertama akan menutup pendapatan. Jurnal penutup ini memiliki sumber datanya itu dari worksheet. Yang pertama itu kita akan menutup pendapatan. Caranya yaitu di mana seluruh akun yang berada di sisi kredit worksheet pada kolom laba rugi ini pada jurnal penutup itu kita debitkan, sedangkan di sebelah kreditnya itu ada ikhtisar laba rugi seperti ini. Kan ini sebelumnya di worksheet kan di sebelah kredit, jadi kita di jurnal penutup kita pindahkan jadi di debit gitu. Hasilnya yaitu ini, dan jumlah ikhtisar laba rugi merupakan penjumlahan dari akun-akun ini.
Yang kedua, kita akan menutup beban, dimana itu ikhtisar laba rugi di debit, sedangkan di kreditnya adalah seluruh akun yang berada di sebelah debit kolom laba rugi di worksheet tadi. Yang ini, tunggu dulu. Yang ini dari 200.000 ini sampai ke bawah itu kita letakkan di kreditnya. Jadilah seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk saldo ikhtisar laba rugi merupakan penjumlahan dari nilai yang ini. Selanjutnya kita akan menutup laba atau rugi. Nah, di sini jika perusahaan mengalami laba, maka di sebelah debit itu adalah ikhtisar laba rugi, sedangkan modal di kredit. Dan jika perusahaan mengalami rugi, maka modal di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Dan di perusahaan kenangani mengalami rugi, maka modalnya yang di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di kredit, masing-masing 4.231.000. Yang terakhir, kita akan menutup prive dengan tandingan akun modal, yaitu dengan modal di debit dan prive di kreditnya. Dan nilai itu diambil juga dari worksheet, yaitu sebesar 250.000. Nih. Nah, selesai kita membuat jurnal penutup, kita posting ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Yang pertama itu adalah ada penjualan 9.600.000 di debit, penjualan 9.600.000. Dengan nomor akun 411 di tanggal 31 dengan keterangan jurnal penutup dan draft juga jurnal penutup. Saldonya di debit 9.600.000, lalu saldo akhirnya itu kita kurangkan dari saldo terakhir di buku besar itu 9.600.000, maka dapatlah hasilnya itu 0, berarti saldonya habis. Selanjutnya itu ada retur pembelian 300.000 dengan akun 512 pada tanggal 31 dengan keterangan dan draft jurnal penutup dengan saldo jurnal penutupnya 300.000 di debit, lalu kita kurangkan dengan saldo sebelumnya di buku besar yaitu 300, maka dapatlah hasilnya 0. Selanjutnya ada potongan pembelian sebesar 44.000, yaitu sama keterangan dan draftnya dengan sebelumnya jurnal penutup, saldonya 44.000, maka kita kurangkan dengan saldo yang sebelumnya 44.000 ini, maka dapatlah hasilnya 0. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi dengan nilainya 9.944.000 di kredit. Ini dia. Di kredit, lalu kita kurangkan karena di saldo sebelumnya adalah di debit, sedangkan yang jurnal penutup ini di kredit. Karena lebih besar yang di kredit, maka hasilnya itu 6 dikurangkan 3 juta dikurang 9.944, dapatlah hasilnya 6.944, kita catat di sebelah kredit. Dan begitu seterusnya teman-teman, kita posting semuanya ke dalam buku besar. Dan jangan lupa setelah kita posting kita membuat ref, mengisikan kolom referensinya, karena kolom referensi ini kita isi setelah kita memposting ke dalam buku besar. Dan jangan lupa untuk kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 25.600.000. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutup. Setelah kita tadi itu memposting ke dalam buku besar, saldo akhir dari setiap buku besar itu kita buatkan neraca saldo setelah penutupnya, dan dapatlah akun-akun ini. Untuk akun-akun yang tidak memiliki nilai seperti tadi penjualan, potongan retur pembelian, itu kan hasilnya kan 0. Jadi di neraca saldo ini tidak perlu kita catatkan, karena di neraca saldo ini hanya untuk akun-akun yang memiliki nilai atau yang memiliki saldo. Selanjutnya jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian.
yang dimana dibuat pada awal periode akuntansi. Nah, jurnal pembalik ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pencatatan dan memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya. Nah, jurnal pembalik ini tidak semua akun yang berada di jurnal penyesuaian kita balikkan, hanya beberapa akun. Yang pertama itu adalah beban dibayar di muka dengan yang dicatat dengan metode beban. Yang kedua itu pendapatan diterima di muka dicatat dengan metode pendapatan. Yang ketiga yaitu beban yang belum dibayar, dan yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus dibayar. Oke, langsung saja kita lihat ke jurnal penyesuaiannya. Kita lihat mana yang perlu dibalikkan. Untuk ikhtisar laba rugi itu tidak perlu ya. Yang kedua, beban gaji. Nah, beban gaji ini termasuk ke dalam poin yang pertama. Poin ketiga ya. Beban yang belum dibayar. Selanjutnya beban perlengkapan tidak, penyusutan peralatan tidak, beban asuransi tidak, karena di debitnya dicetak dengan beban, tetapi di sebelah kreditnya dicetak dengan metode harta. Jadi ini tidak ya. Berarti selanjutnya sewa dibayar di muka dan beban sewa ini termasuk ke dalam syarat yang pertama, beban dibayar di muka. Selanjutnya kita balikkan, maka yang di sini beban gaji dan utang gaji, maka di jurnal pembaliknya adalah utang gaji dan beban gaji. Ini dia. Ini dia. Yang di jurnal penyesuaian tadi beban gaji dan utang gaji, di jurnal pembalik adalah utang gaji dan beban gaji. Dan begitu juga untuk yang terakhir tadi, yang di jurnal penyesuaian tadi sewa dibayar di muka di debit dan kreditnya beban sewa, di jurnal pembalik kita balikkan. Dan dapatlah nilainya masing-masing 1.700.000 untuk yang pertama dan yang kedua yaitu 825. Dan kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya 2.525.000. Setelah kita buatkan jurnalnya, selanjutnya sama seperti sebelumnya kita posting ke dalam buku besar. Untuk beban gaji, yang pertama yaitu utang gaji 212 dengan nomor akun 212. Utang gaji yaitu ini tanggal 1 karena dibuat pada awal periode, dan keterangan jurnal pembalik, ref juga jurnal pembalik, nilainya 1.700.000 di debit, maka kita kurangkan dengan saldo sebelumnya yang di sisi kredit 1.700.000 juga, jadi 1.700.000 dikurang 1.700.000 maka hasilnya 0 atau tidak ada. Selanjutnya yaitu ada beban gaji di sebelah kredit. Oke, ini tanggal 1 sama seperti sebelumnya, jurnal pembalik, saldonya di kredit 1.700.000, maka kita jumlahkan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya tidak memiliki saldo atau 0, maka kita buat aja langsung 1.700.000 di sebelah kreditnya. Selanjutnya yang kedua, beban sewa di debit 825.000. Ini dia, beban sewa dengan keterangan jurnal pembalik, nilainya 825 di debit, kita jumlahkan dengan saldo sebelumnya, yaitu dapatlah hasilnya 825.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka, ini jurnal pembalik, keterangan jurnal pembalik dengan saldo di kredit 825, kita jumlahkan dengan sebelumnya. Berarti yang sebelumnya di debit nilainya 825, kita kurangkan berarti ya, karena di sini sisi kredit berlawanan, berarti hasilnya 0. Oke, setelah kita memposting ke dalam jurnal, maksudnya setelah kita memposting ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan membuatkan neraca saldonya. Jadi saldo akhir dari buku besar tadi kita buatkan neracanya, dapatlah nilainya seperti ini, dan nilai akhirnya itu
45.959.000 dan sisi kredit dan debitnya itu sama ya, berarti balance. Dah. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.